Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 7 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya Siti Elianita. Saya Pungki Nurofaiza. Kami di sini akan memberikan contoh pengajaran BIPA 1 materi berbelanja. Tujuan komunikasi. Yang pertama, mampu memahami dan menggunakan ungkapan untuk tujuan jual beli. Lalu yang kedua, mampu menciptakan teks deskripsi pendek dan sederhana secara lisan dan tulisan untuk tujuan jual beli. Pengertian berbelanja. Berbelanja memiliki berbagai tujuan yang didasari oleh kebutuhan dan motivasi individu. Sebagian besar orang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan perlengkapan sehari-hari. Selain itu, berbelanja juga bisa menjadi cara untuk mengikuti gaya hidup, misalnya dengan membeli barang-barang fashion atau elektronik yang sedang tren. Banyak pula yang melihat berbelanja sebagai bentuk investasi pada diri sendiri, seperti membeli buku atau peralatan hobi untuk mengembangkan keterampilan. Di sisi lain, beberapa orang mencari kepuasan emosional melalui belanja, merasa lebih baik atau senang setelah mendapatkan barang yang diinginkan. Manfaat berbelanja. Berbelanja memiliki banyak manfaat, baik untuk kebutuhan pribadi maupun sosial. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, berbelanja juga dapat memberikan rasa puas ketika kita mendapatkan produk yang diinginkan atau sulit ditemukan. Bagi sebagian orang, kegiatan berbelanja bisa menjadi sarana relaksasi dan hiburan yang mengurangi stres, terutama saat dilakukan bersama keluarga atau teman. Berbelanja di toko-toko lokal juga mendistribusi pada perekonomian setempat, membantu usaha kecil berkembang. Selain itu, berbelanja saat diskon memungkinkan kita menghemat uang sambil tetap memperoleh barang berkualitas. Selanjutnya, simak video berikut. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah
pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari. Misalnya, beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada dua jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan lihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Jadi, seperti itulah pembelajaran mengenai berbelanja. Nah, karena materi telah tersampaikan, kami pamit undur diri. Burung elang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.